Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang, dari bagaimana sebetulnya kita bisa mengkonkretkan Pancasila. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya. Bang Willy, selamat pagi. Pagi Bung Leo, pagi Ya. Bang Usman. Selamat pagi. Bang Willy, kita ingin tahu Bang, sebetulnya apa yang dilihat oleh Dewan, karena ini adalah rancangan undang-undang HIP yang kemudian berubah menjadi namanya jadi rancangan undang-undang PIP atau Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa latar belakangnya yang kemudian membuat undang-undang ini rancangannya diusulkan? Apakah memang Pancasila dilihat belum benar-benar hidup dengan baik di sebagian besar rakyat Indonesia, atau apa sebetulnya Bang Willy? Ya, sebenarnya undang-undang inisiatifnya tetap penguatan PIP sebenarnya ya. Iya. Karena apa? Kalau kita melihat sebelumnya, itu kan ketika Pak Yudi Latif jadi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu kan niatannya maju, tapi kewenangannya lemah ya. Sebenarnya undang-undang ini tidak lebih untuk kemudian penguatan kelembagaan sebenarnya. Itu. Penguatan kelembagaan BPIP itu ya maksudnya Bang? BPIP. Oke. Jadi nggak lebih dari itu. Tapi kemudian kan ada hal yang berkembang. Itu yang harus kita lihat, itu dinamika politik ya. Karena gini, yang harus kita baca secara faktual Bung Leo, semua kita ini kan resah dengan kehidupan bernegara dan berbangsa ya. Iya. Bahwasanya Pancasila itu adalah rumah bersama, Pancasila itu adalah kesepakatan konsensus kebangsaan, tapi kemudian hari ini satu nilai yang dulu ditolak oleh para founding father itu satu-satunya yang prominent hari ini, yaitu liberalisme. Iya, iya. Jadi dari pidato Supomo, dari pidato Yamin, dari pidato Bung Karno, satu-satunya yang nggak kita lihat dari pidato itu namanya liberalisme ya. Tapi hari ini liberalisme yang tumbuh subur, itu kegalauan semua. Tapi memang yang harus kita lihat, politik ini kadang-kadang kan klaim tidak terhindarkan ya. Bahwasanya ada kelompok yang merasa lebih Pancasilais. Padahal Pancasila itu milik semua ya. Sebetulnya Bung Willy, apakah memang rancangan undang-undang ini diharapkan juga untuk menjadi dasar bagi negara ataupun pejabat negara bergerak untuk melawan pihak-pihak yang tidak bisa menerima Pancasila atau bahkan dengan tegas-tegas menolak ya? Kita kan tahu ada bahkan ada organisasi-organisasi yang bukan hanya menerima, tidak bisa menerima, tapi menolak Pancasila. Apakah untuk itu juga Bung Willy? Enggak lah. Enggak ekstrim itu. Gini, ini tidak jauh berbeda dengan RUU Cipta Kerja, tidak jauh beda dengan pandemi COVID-19. Ketakutannya lebih besar daripada existingnya. Kan Sahdan dikatakan dulu di Arab sana ada virus datang dan ketemu sama rombongan para pedagang itu, ditanya, ini kamu mau kemana? Aku mau ngambil 1.000 nyawa. Terus pulang ketemu loh, kau janjinya buat 1.000 nyawa kok, yang mati 100.000, yang 99.000 mati karena ketakutan. Nah ini narasinya yang lebih politis yang berkembang, padahal faktualnya nggak seperti itu kalau kita baca, dan tidak ada juga hal yang akan mengatur. Tapi gini, bahwasanya kalau kita lihat, kalau kita berbicara, kebetulan studinya kan ideologi, Bung Leo ya. Kalau kita berbicara ideologi itu, dia memiliki kerangka metodologi. Itu sebuah keniscayaan, kerangka aksi dan kerangka metodologi. Bahkan di dalam terminologi yang lebih kontemporer ada namanya ideologi praksis ya, praksis ideologi. Nah, Pancasila kan patah kaki, patah tangan. Dia cuma hidup sebagai norma-norma dasar ya. Nah, lalu kemudian memang di dalam kondisi sekarang tentu ada kelompok, ada kelompok politik yang ingin mendorong itu lebih menjadi sebuah ideologi, itu sah-sah saja dalam era demokrasi ya. Tapi tidak kemudian juga menstigmasi kelompok yang lain anti Pancasila, itu kekeliruan.
Jadi kenapa? Kalau kita melihat bagaimana Baik. secara historikal, Bung Leo, Ya, ya. itu dicabutnya atau dikeluarkannya 7 kata dari sila pertama Piagam Jakarta itu tuh cuma butuh waktu 12 menit oleh Bung Hatta, di mana terjadi kerelaan dari kelompok-kelompok Islam untuk menarik 7 kata itu. Artinya ini Baik. kan suasana kebatinan yang dialogis. Harusnya yang menjadi landasan untuk penyusunan ini dengan suasana ideologis, tidak seperti suasana pemilu yang kompetisi Oke. dan kontestasi. Begitu, Baik. Bung Leo. Baik, semoga kemudian undang-undang ini, rancangan undang-undang ini bisa jadi undang-undang yang juga bisa diterima dan kalau bisa sih memuaskan sebagian besar rakyat ya. Bung Willy Aditya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Usman, kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, selalu dikatakan guru itu digugu dan ditiru. Lalu kita juga belajar lebih baik, lebih efektif kalau melihat contoh. Nah, kalau bicara Pancasila, ketika sudah nanti ada undang-undangnya, apapun nama judulnya nanti, apapun isinya, tapi kan menjadi pasal-pasal bisu kalau ternyata para pemimpin kita, baik formal maupun informal, dan kita tidak melaksanakannya. Nah, itu bagaimana caranya? Iya, di editorial kan itu dikatakan dengan tegas, ya teladan misalnya itu ya penting, begitu kan, penting. Dan bagaimana kalau tidak menunjukkan teladan, ya harus ada mekanisme reward and punishment-nya kan, seperti itu. Dan kita kan sudah mengatur. Misalnya orang yang korupsi itu kan sudah ada hukumannya, begitu kan? Ya korupsi pasti tidak sesuai dengan Pancasila. Ya tapi kan sering pelaksanaannya tidak seperti yang diamanatkan ya, itu dalam kan ideal-ideal ya, tetapi paling tidak sudah ada mekanisme untuk menghukum begitu. Nah, pembinaan ideologi Pancasila ini itu kan nanti konteksnya adalah mencegah perbuatan yang melanggar Pancasila, kira-kira seperti itu kan, dalam konteks pencegahan, bukan dalam konteks tindakan represif begitu. Nah, jadi ini penting bagi kita ya, bagi kita penting. Tapi saya sepakat dengan para penelpon tadi untuk jangan kembali ke zaman Orde Baru yang sifatnya indoktrinasi begitu kan. Ada P4, ada BP7. Ya, ada P4, BP7, tetapi sifatnya lebih partisipatif, kira-kira begitu ya, bukan mobilisatif atau mobilisasi, tapi partisipatif. Tapi katanya itu masih harus dibutuhkan Bang sebetulnya dalam kondisi sekarang karena dihimbau, contoh pandemi lah, pakai masker itu masih dihimbau orang bebas-bebas saja begitu. Tapi kalau diwajibkan kan akan pakai. Iya, mewajibkan sebetulnya juga bagian dari itu begitu kan. Ya, mewajibkan bagian dari indoktrinasi itu beda dengan mewajibkan. Kalau mewajibkan itu ada aturannya, ada mekanisme hukumnya begitu kan. Tetapi kalau indoktrinasi itu yang bekerja adalah kekuasaan. Dipaksa ya? Iya, kekuasaan penguasa. Tetapi kalau tadi hukum itulah yang memaksa, kekuasaan hukum begitu loh. Kan beda kekuasaan pejabat atau kekuasaan penguasa dengan kekuasaan hukum. Karena itu kalau kita melihat yang BP7 itu kan lebih ke kekuasaan dari penguasa pada saat itu. Walaupun tentu saja ada aturan-aturannya. Iya, karena waktu itu Pancasila pun ada butir-butirnya ya. Harus hafal kita semua. Iya, begitu. Ya, pertanyaannya adalah saja. Dalam kondisi sekarang Bang, bagaimana bisa mengkonkretkan Pancasila pada saat, terutama misalnya untuk anak-anak muda. Mereka sering mengatakan, kuno katanya, Pancasila kuno, yang dikatakan sama yang dikerjakan sama kenyataan di lapangan beda katanya. Ini bagaimana? Iya, begini, memang dulu Lemhanas itu tahun 2-3 tahun lalu itu melakukan semacam penelitian. Memang anak-anak milenial itu katakanlah tidak begitu care lah dengan yang namanya ideologi, dengan namanya NKRI, persatuan, begitu ya, ya sebagian kecil. Nah, justru disitulah fungsi pembinaan ideologi Pancasila nanti. Saya kira untuk salah satunya menjadikan anak-anak muda ini sebagai sasaran, karena mereka kan mungkin tidak mengalami ya masa Orde Baru, masa-masa Orde Lama. Perjuangan untuk itu makanya harus diingatkan lewat pembinaan tadi itu begitu loh. Nah, saya kira itu yang penting nanti dilakukan atau diimplementasikan melalui undang-undang. Kalau ternyata nanti, semoga tidak RUU HIP yang kita pikir akan jadi PIP ini ditolak
Iya. Bagaimana Bang? Ya kalau ditolak tentu ada mekanisme lain ya, baru lagi misalnya mengajukan lagi Itu bisa ya? Iya, inisiatif lagi DPR misalnya berinisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang baru, ya rancangan undang-undang baru melalui prolegnas. Nanti akan dibahas lagi begitu. Sebab ini kan keberadaan BPIP sekali lagi yang akan menjalankan fungsi pembinaan itu masih sebatas perpres, jadi diskresi presiden. Dasar hukumnya Baru tidak peraturan kokoh presiden. begitu, tidak kuat. Belum undang-undang. Belum undang-undang. Nah, karena itu melalui undang-undang PIP itu akan diatur keberadaannya dan tentu saja fungsinya begitu. Berapa lama kira-kira proses ini akan dilakukan, Bang? Penggodokan atau saya kira kan ya tergantung ya, kalau misalnya hari ini misalnya disepakati untuk dilanjutkan tetapi diubah namanya dan substansinya, tentu harus ada perubahan dulu ya, perumusan ulang tadi dengan melibatkan masyarakat, ya, dengan melibatkan masyarakat. Kemudian nanti Bamus itu akan mengirimkan surat juga ke Presiden untuk melakukan pembahasan bersama-sama. Nanti Presiden akan mengirimkan surpres, surat Presiden, dan nanti kemudian pemerintah bersama DPR akan membahas itu. Ya, kemudian nanti masuk tahapan-tahapan berikutnya dan disahkan, dia masuk dalam lembaran negara misalnya. Tidak akan misalnya menjadi luput dari perhatian karena fokus sekarang sedang mengatasi pandemi misalnya? Ya saya kira tidak. Yang kemarin undang-undang HIP juga orang concern benar begitu. Sekarang juga orang malah concern. Jadi misalnya yang menjadi concern orang, kalau yang saya baca di media, organisasi keagamaan misalnya, itu ya dia akan melihat kontennya itu seperti apa. Apakah cuma namanya yang diubah atau termasuk kontennya tadi begitu. Kalau kontennya tidak berubah? Ya sama aja, itu kan cuma mengubah bungkusnya tetapi isinya sama dan pasti akan ditolak lagi. Yang paling inti yang mana yang sebetulnya minta diubah? Yang jadi wacana, jadi perdebatan itu kan dua hal. Konsideran tidak dimasukkannya komunisme di dalam konsideran, dalam menimbang itu ya. Kemudian yang kedua tadi ya diperas Pancasila menjadi 531 ya 531 itu jadi Trisila, kemudian jadi Ekasila, ada apa pemikiran, namanya bab tentang itu begitu loh. Nah, itu yang diminta. Nah, paling tidak substansi dua hal itu kan diakomodasi lah masukan masyarakat untuk memperlihatkan bahwa yang diubah bukan cuma namanya tetapi juga isinya begitu, dan ada hal-hal lain saya kira yang mestinya dibahas dalam undang-undang secara lebih konkret dan teknis begitu. Kalau gitu kita tunggu saja bagaimana pembahasannya, dan yang paling penting adalah kita sendiri berperan untuk membumikan Pancasila itu ya, mengkonkretkan Pancasila. Bang Usman, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, pelibatan masyarakat sedari awal akan menjadi penanda bahwa penguatan Pancasila secara ideologis maupun implementatif memang harus dilakukan oleh semua elemen bangsa. Untuk memulai semua langkah positif itu, berhentikan dulu pembahasan RUU HIP daripada kita kehabisan energi karena sibuk memperdebatkannya. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.